Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah sosiologi ekonomi, yang mana saat ini adalah kuliah ke-9 atau pertemuan yang ke-9. Kita membahas tentang jaringan sosial dalam pasar. Mata kuliah sosiologi ini adalah bagi mahasiswa program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, uswatun hasanah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai mata kuliah sosiologi ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi sosiologi UIN Sunan Ampel, Surabaya, pada pertemuan yang ke-9 ini dengan tema jaringan sosial dalam pasar, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan baik tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang dimaksud dengan jaringan sosial. Maka ada beberapa pengertian yang disampaikan para ahli mengenai jaringan sosial ini. Yang pertama, menurut Rudi tahun 2014, bahwa yang dinamakan jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus di mana ikatan yang menghubungkan suatu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua, menurut Kusnadi tahun 2000 mengatakan bahwa yang dimaksud jaringan sosial sudah mulai tren digunakan di masyarakat. Tidak hanya dalam media sosial,
cetak atau elektronik, tetapi dalam hal melakukan hubungan atau jaringan dengan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Jaringan sosial digunakan sebagai salah satu strategi untuk berkehidupan sosial di masyarakat, lembaga, kelompok, dan sebagainya. Untuk pertama kalinya, konsep jaringan sosial diperkenalkan oleh Barnes tahun 1945 ketika ia meneliti masyarakat nelayan di Bremnes, Norwegia. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya yang ketiga, menurut Dabsar tahun 2018, yang dimaksud dengan jaringan sosial adalah hubungan yang tercipta antar individu dalam suatu kelompok dalam lingkungan sosial. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian apa sih teori jaringan sosial itu? Teori jaringan sosial adalah modal sosial. Kita jelaskan ya berikutnya. Teori jaringan sosial itu adalah modal sosial. Sedangkan apa saja modal sosial itu? Modal sosial itu ada 3. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, norma. Dan yang ketiga, jaringan. Ketiga modal sosial ini sangat penting dalam jaringan sosial: kepercayaan, norma, dan jaringan. Selanjutnya, kalau modal sosial dilihat dari sifatnya, itu ada 3: mengikat, menyambung, dan saling terkait. Kita jelaskan satu persatu. Modal sosial menurut sifatnya, yang pertama, modal sosial terikat. Pada tipe modal sosial terikat, karakteristik yang menonjol dari modal sosial ini adalah pada konteks gagasan, relasi, dan hubungan lebih ke dalam. Masyarakat dalam modal sosial terikat lebih mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, hierarki, dan tertutup. Kemudian yang kedua, modal sosial menurut sifatnya adalah modal sosial menyambung. Apa modal sosial menyambung itu? Modal sosial menyambung adalah tipe modal sosial yang berbentuk asosiasi. Adapun prinsip yang terkandung dalam modal sosial menyambung ini adalah 1, persamaan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, nilai-nilai kemajemukan. Dan yang keempat, modal sosial saling terkait. Yang pertama, persamaan, yaitu pada tiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan pada setiap keputusan dalam kelompok berdasarkan pada kesepakatan bersama. Yang kedua, kebebasan. Pada setiap anggota kelompok dibebaskan dalam berbicara, mengemukakan gagasan dan ide yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, nilai-nilai kemajemukan. Adanya rasa hormat terhadap hak asasi dan individu lain merupakan prinsip dasar
dalam mengembangkan kemampuan dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, yang keempat adalah modal sosial saling terkait, yaitu modal yang menjangkau banyak orang yang berbeda-beda. Manfaat yang akan didapatkan adalah memperoleh banyak sumber daya dalam mengembangkan suatu komunitas. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan sosial. Jaringan sosial itu ada beberapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama, jaringan kepentingan atau interest. Yang kedua, jaringan kekuasaan atau power. Dan yang ketiga adalah jaringan sentimen atau perasaan. Yang pertama, jenis jaringan sosial adalah jaringan kepentingan atau interest. Jaringan ini terbentuk melalui hubungan-hubungan sosial yang memiliki kepentingan. Yang kedua, jaringan kekuasaan atau power adalah jaringan yang merupakan kemampuan seseorang sebagai unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan sebagai pengambil keputusan melalui pengendalian. Yang ketiga adalah jaringan sentimen atau perasaan. Jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang sentimen seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, adapun fungsi jaringan sosial adalah 1, berguna bagi individu maupun kelompok yang menginginkan suatu kemajuan dari adanya sebuah peluang. Yang kedua, membantu dalam mengembangkan efektivitas dalam gagasan baru. Dan yang ketiga, terjalinnya kerjasama antar individu maupun kelompok. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun pendekatan jaringan sosial pasar, di mana pendekatan jaringan sosial melihat pasar sebagai suatu struktur hubungan antara beberapa aktor pasar seperti perusahaan, pesaing, pemasok, distributor, pelanggan, pembeli, dan seterusnya. Kesemua aktor tersebut membentuk suatu kompleksitas jaringan hubungan yang melibatkan modal budaya dan modal sosial. Pasar berjalan dipandang tidak sekedar karena ada permintaan dan penawaran, tetapi lebih dari itu, yakni adanya kompleksitas jaringan aktor pasar yang menggunakan berbagai macam energi sosial budaya seperti trust, clientisation, suku, daerah, klan, dan seterusnya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian adapun pendekatan jaringan sosial itu menurut Powell dan Smith-Dorr tahun 94 ada 2, yaitu pendekatan analisis atau abstrak, dan yang kedua pendekatan preskriptif atau studi kasus. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, pendekatan analisis atau abstrak. Pendekatan terhadap jaringan sosial menekankan analisis abstrak pada 1. Pola informal dalam organisasi. Pada dasarnya
area ini memiliki kerangka pemikiran, yaitu hubungan informal sebagai pusat kehidupan politik organisasi-organisasi. Dan yang kedua, jaringan juga memperhatikan tentang bagaimana lingkungan dalam organisasi diskonstruksi. Ini berarti bahwa perhatian lebih banyak tertuju pada segi-segi normatif dan budaya dari lingkungan seperti sistem kepercayaan, hak, profesi, dan sumber-sumber legitimasi. Yang ketiga, sebagai suatu alat penelitian formal untuk menganalisis kekuasaan dan otonomi. Area ini terdiri dari struktur sosial sebagai suatu pola hubungan unit-unit sosial yang terkait, individu-individu sebagai aktor yang bersama dan bekerja sama yang dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku mereka yang terlibat. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, yang kedua, pendekatan jaringan sosial yang kedua adalah pendekatan preskriptif atau studi kasus. Apa pendekatan preskriptif atau studi kasus tersebut? Pendekatan perspektif itu memandang jaringan sosial sebagai pengaturan logika atau sebagai suatu cara menggerakkan hubungan-hubungan di antara para aktor ekonomi. Dengan demikian, ia dipandang sebagai perekat yang menyatukan individu-individu secara bersama ke dalam suatu sistem yang patuh. Pendekatan ini lebih pragmatis dan terkait dengan pendekatan antardisipliner. Pendekatan ini cenderung untuk melihat motif yang berbeda ke dalam kehidupan ekonomi seperti analisis jaringan sosial dalam pasar, tenaga kerja, etika bisnis, dan organisasi kelompok bisnis. Sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa, anak-anakku sekalian, apa persamaan pendekatan preskriptif atau studi kasus dengan pendekatan analisis atau abstrak? Yang pertama, persamaannya adalah keterlekatan, resiprositas, dan koneksi. Kesemuanya itu merupakan jaringan hubungan bagi setiap tindakan tertentu yang melekat dalam struktur sosial yang lebih luas atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, pemakaian bahasa dan model tindakan. Menurut Bart, keuntungan informasional dari sosial merupakan akses, pengaturan tempo, dan penderahan. Kedua pendekatan tersebut sama menganggap pentingnya kepercayaan bagi resiprositas dalam jaringan sosial. Ada beberapa dalam melakukan penelitian jaringan sosial dalam pasar itu. Yang pertama, jaringan informal dari akses dan kesempatan. Yang kedua, jaringan formal pengaruh dan kekuasaan. Yang ketiga, organisasi sebagai jaringan sosial dari perjanjian. Yang keempat, jaringan sosial dari produksi. Kita jelaskan satu persatu. Anak-anakku sekalian, yang pertama, jaringan informal dari akses dan kesempatan. Jaringan sosial memainkan peranan penting dalam alokasi pekerjaan dalam pasar tenaga kerja. Sebagai pengganti pengaruh dari tawaran dan permintaan, lemah dan kuatnya ikatan dari suatu jaringan sosial menentukan perolehan pekerjaan. Di sini, jaringan sosial memudahkan mobilisasi sumber daya, mempertahankan seseorang untuk memegang suatu jabatan atau membangun usaha bisnis.
membutuhkan suatu kemampuan untuk menggerakkan sumber daya dalam bentuk informasi dan finansial. Anak-anakku sekalian, yang kedua, jaringan formal, pengaruh dan kekuasaan. Bagian ini menggunakan pendekatan analitis untuk menjelaskan kekuasaan aktor-aktor ekonomi. Pemikiran ini mempercayai bahwa kekuasaan melekat secara situasional. Ia bersifat dinamis dan tidak stabil secara potensial. Kekuasaan ini sendiri artinya otoritas formal, pengaruh informal, dan dominasi. Sumber kekuasaan bersumber pada legitimasi, informasi, dan kekuatan. Kekuasaan berada pada posisi struktural. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya yang ketiga, organisasi itu sebagai jaringan sosial dari perjanjian. Melalui jaringan dengan organisasi dan sebagai bagian dari proses reorganisasi yang lebih luas secara vertikal, organisasi yang terintegrasi merampingkan hierarki perusahaan. Gerakan ini merupakan proses pelapisan jaringan perusahaan global baru atas dasar hierarki produksi internasional lama. Sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya yang keempat adalah jaringan sosial dari produksi. Pada jaringan sosial ini memandang pentingnya suatu kepercayaan, misalnya dalam suatu proses monitoring kegiatan produksi, maka akan lebih mudah dan alami serta efektif apabila dilakukan dengan teman sejawat dibanding dengan atasan, di mana dalam monitoring ini berfungsi untuk menjalin hubungan antar bagian-bagian aktor produksi, sehingga apabila monitoring ini dilakukan secara efektif akan berdampak pada peningkatan produksi. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, selain dari keempat di atas, jaringan sosial dalam pasar itu membutuhkan kompleksitas dari aktor ekonomi dan melibatkan dua hal, yaitu modal budaya dan modal sosial. Kalau modal sosial tadi sudah kita bahas, maka kita membahas tentang modal budaya ini. Modal budaya itu apa? Modal budaya itu merupakan bentuk pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan keuntungan yang dimiliki seseorang yang dapat memberikan status yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Itu modal budaya. Orang tua memberikan anak-anak mereka modal budaya dengan pemancaran sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam sistem pendidikan saat ini. Kemudian modal budaya itu memiliki tiga subtipe. Yang pertama diwujudkan, yang kedua objektifikasi, dan yang ketiga dilembagakan. Ini menurut Bourdieu tahun 1986 tahun 47. Yang pertama, modal budaya itu diwujudkan, artinya terdiri dari baik secara sadar diperoleh dan pasif mewarisi sifat diri sendiri. Di sini digunakan tidak dalam arti genetik, tapi dalam arti penerimaan dari waktu ke waktu.
biasanya dari keluarga melalui sosialisasi budaya dan tradisi. Budaya modal tidak menular instan seperti hadiah atau warisan, melainkan diperoleh dari waktu ke waktu, mengesankan dirinya pada seseorang habitus, karakter dan cara berpikir yang pada gilirannya menjadi lebih menaruh perhatian pada atau prima untuk menerima pengaruh yang sama. Selanjutnya, modal budaya tipe yang kedua adalah objektifikasi. Apa itu objektifikasi? Modal budaya diobjekkan, artinya modal budaya terdiri dari benda-benda fisik yang dimiliki, seperti instrumen ilmiah atau karya seni. Budaya barang-barang dapat dikirim baik untuk keuntungan ekonomi, seperti dengan membeli dan menjualnya hanya mengenai kesediaan orang lain untuk membayar, dan tujuan simbolis menyampaikan modal budaya yang akuisisi yang mereka fasilitasi. Namun, sementara satu dapat memiliki objekan modal budaya dengan memiliki sebuah lukisan yang dapat mengkonsumsi lukisan, artinya memahami makna budaya perusahaan hanya jika seseorang memiliki dasar yang tepat konseptual dan atau historis sebelum modal budaya yang transmisinya tidak menyertai penjualan lukisan, kecuali kebetulan dan melalui penyebaban independen, seperti ketika sebuah vendor atau broker memilih untuk menjelaskan makna lukisan kepada calon pembeli. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya subtipe modal budaya yang ketiga adalah dilembagakan. Artinya, melembagakan modal budaya terdiri dari pengakuan kelembagaan, paling sering dalam bentuk akademis atau kualifikasi dari modal budaya yang dimiliki oleh seorang individu. Konsep ini berperan paling menonjol dalam pasar tenaga kerja, di mana memungkinkan beragam modal budaya yang akan disajikan dalam sebuah pengukuran kuantitatif dan kualitatif tunggal, dan dibandingkan terhadap modal budaya orang lain sama diukur. Proses pengakuan kelembagaan sehingga memudahkan konversi modal budaya untuk modal ekonomi dengan berfungsi sebagai heuristik bahwa penjual dapat digunakan untuk menggambarkan modal mereka dan pembeli dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan mereka untuk modal itu. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-9 tentang jaringan sosial dalam pasar pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Semoga ada manfaatnya, dan dengan mata kuliah ini maka Anda selaku mahasiswa akan bisa memahami tema-tema tentang jaringan sosial dalam pasar. Dan Anda selaku mahasiswa setelah mendalami mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini, mengikuti mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini, maka Anda bisa menjelaskan tentang apa itu jaringan sosial, apa saja jenis-jenis jaringan sosial, dan apa saja fungsi-fungsi jaringan sosial, dan apa saja pendekatan dalam jaringan sosial dalam pasar itu. Maka mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ke-9 ini bermanfaat
barokah, sehat walafiat, kemudian kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi minggu depan dalam waktu dan gelombang yang sama, jam yang sama. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada hari ini, dan kita berjumpa minggu depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.